tanpa rohmu, bawalah kami kepadamu Tuhan, bawalah diriku kepada salah kebenaran, agar ku merasa
Yesus, Engkaulah alasan kami hidup. Karena kasih karunia dalam kehidupan setiap Jumat di tempat ini, kami ada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan hati kami. Kami ingin memuji muliakan Engkau. Beri kami damai sukacita dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan selalu menyertai kami. Dalam setiap pergumulan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menjawab setiap persoalan hidup kami. Dan itu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus ada dan sungguh ada untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap hamba-Mu yang melayani tempat ini, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, demikian juga yang akan membawa kartu firman Tuhan, yang akan menyampaikan firman kebenaran, bahkan setiap kami Tuhan yang juga melayani Kau Tuhan. Engkau urapi kami dengan urapan yang baru. Lahirkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pakailah kami menjadi anak-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, secara khususnya dan di tengah kehidupan masyarakat secara umumnya. Demikian juga Tuhan atmosfer ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kami serahkan bertaruhkan dalam kekuatan kuasa. Segala kuasa jahat setan iblis pemudara ingin mengalihkan hati pikiran kami, seluruh konsentrasi kami dalam ibadah ini. Kami sepakat tolak patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sukacita ada di tengah-tengah kami. Demikian juga Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam tangan kuasa. Berkuasa lagi di tempat ini, biarlah Tuhan selalu ada di tengah dan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, siap melanjutkan ibadah ini. Dan lebih siap melanjutkan ibadah ini dan puji menyerahkan Tuhan. Mari bersama saya katakan, amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, shalom semua. Masih ada sukacita, masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Bagi yang masih bersemangat, karena kita sudah boleh salaman, boleh salam kiri kanan bukan depannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Sambil kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Haleluya. Bersama Tuhan apapun yang menjadi pekerjaan kita, bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan Tuhan. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Tidak kusari selalu manis. Kerja buat
tempat Roh Kudus bercurah di tempat ini, urapan karena ajaib berikan umatnya. Roh Kudus bercurah bagi jana
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat urapanmu. Saatnya untuk kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu boleh bertumbuh, berbuah dalam hati kami, untuk kami boleh gunakan dan kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Yesus, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap terima firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan Tuhan pada minggu yang ketiga di bulan November. Kita yakin dan percaya Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersama-sama pada hari ini akan renungkan dan kita pelajari dalam kehidupan kita menjelang akhir tahun 2022. Sudah minggu yang ketiga. Kalau kita tahu di mana menjelang akhir tahun banyak orang mereka ada satu target yang harus mereka capai. Banyak orang mengadakan resolusi apa yang harus nanti dicapai pada tahun depan. Banyak sekali orang-orang mengungkapkan itu dalam hati mereka. Apa yang harus kami capai dan apa yang harus dilakukan pada tahun 2023. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pencapaian kita di dalam Tuhan bukanlah kesuksesan kita secara dunia. Kita mendapatkan posisi yang bagus dalam pekerjaan kita mendapatkan promosi yang bagus atau apapun juga itu. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, ada satu hal yang Tuhan ingin kita capai dalam kehidupan kita. Coba untuk mengawali firman Tuhan kita membaca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Ayat ini sudah tidak asing bagi saya dan saudara. Ayat yang ke-22 mulai sampai yang ke-23. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama 2 ayat saja. Bisa lihat di layar. 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu maka aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian yang buat kejahatan. Amin. Silakan kembali. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan menjelang zaman akhir, banyak orang mengatakan mujizat, bahkan memanggil berseru atas nama Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat di sini pada akhirnya mereka ditolak karena mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Jadi yang ingin kita pelajari pada saat ini, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Satu tema yang saya berikan kepada kita, Tuhan mengenalku. Itu adalah resolusi yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi, bahwa kita mau hidup kita dikenal oleh Tuhan. Kalau orang dunia mereka resolusi ingin mendapatkan satu pencapaian yang besar, yang wah, di dalam baik di dalam karir, dalam pekerjaan, bahkan apapun juga, anak-anak dalam pendidikan, dalam sekolah, itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, yang harus kita kejar adalah Allah mengenal kita. Bukan hanya kita katakan bahwa kita kenal Allah, tetapi kita mau hidup kita dikenal oleh Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Mengapa firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini? Saya kalau saya membuka
handphone, banyak yang lewat di beranda bahwa tahun depan akan terjadi kegelapan, resesi ekonomi, apapun itu terjadi. Jadi pada intinya kita sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi itu semua? Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengenal Dia yang sebagai Bapa kita. Dia yang adalah penolong, pelindung, pemelihara bagi saya dan saudara. Itu yang harus kita kenali lebih lagi dan lebih lagi. Supaya apa? Jangan dikatakan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai kita dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mengenal saya dan saudara. Kita sudah datang beribadah, kita sudah melayani Tuhan. Jangan-jangan nanti kita dikatakan oleh Tuhan, aku tidak kenal engkau. Tetapi mari menjelang akhir tahun ini, kita memberi satu motivasi dalam diri saya dan saudara. Saya mau lebih lagi mengenal Tuhan, supaya Tuhan juga lebih mengenal saya. Bukan hanya kita mengatakan kita kenal Tuhan. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita di sini, ini berarti mereka mengatakan mereka kenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Sementara kalau kita melihat apa yang kurang, dikatakan firman Tuhan, mereka sudah bernubuat, mereka sudah menyerukan nama Tuhan, berarti sudah melayani Tuhan sedemikian rupa. Sudah banyak tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran yang mengiringi akan pelayanan, akan pengiringan mereka kepada Tuhan. Namun akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Hanya mereka yang mengakukan mereka kenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Ini yang harus kita waspada. Pada zaman-zaman sekarang kita mau hidup kita dikenal oleh Tuhan. Bukan hanya kita katakan, oh, saya kenal Tuhan. Dari kecil saya sudah kenal Tuhan. Dari lahir saya sudah menjadi orang Kristen. Berarti saya sudah kenal Tuhan. Yang jadi pertanyaannya bagi saya dan saudara, apakah Tuhan mengenal saya dan saudara? Kuncinya, apakah Tuhan mengenal saya dan saudara? Kalau Tuhan tidak mengenal saya dan saudara, jangan-jangan kita sama seperti dalam pembacaan yang kita bacakan pada hari ini. Menyala daripadaku, aku tidak kenal engkau. Kita tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita mau bahwa kita dikenal oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang kedua. Apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan di sana? Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke 23. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini tentang Abraham. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23, saya akan bacakan untuk kita. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kita mau kita dikatakan adalah sahabat Allah. Oh, tidak ada yang amin kan? Yang tidak paham. Apakah kita mau kita dikatakan sahabat Allah? Amin. Kita sementara memperjuangkan kehidupan kita untuk kita boleh dikatakan adalah sahabatnya Allah. Sahabatnya Allah. Kalau kita berbicara sahabat, seorang sahabat, kalau dia ada satu rahasia, tentunya dia akan mengungkapkannya kepada sahabatnya. Lalu apa kesamaan saya dan saudara? Kalau kita orang-orang percaya, dikatakan adalah orang-orang beriman, anak Abraham secara rohani, berarti kita juga memiliki kesempatan yang sama seperti Abraham yang akan menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Sahabat-sahabatnya Allah, kita mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau supaya kita menjadi sahabatnya Allah, Allah menjadi sahabatnya kita. Nah, ketika kita menjadi sahabatnya
bebas berbicara kepada sahabat kita, mengungkapkan perasaan kita, menyampaikan isi hati kita kepada sahabat kita bebas, tanpa kita harus takut nanti apa yang saya ungkapkan akan bocor keluar. Saya tidak percaya seorang sahabat sejati, dia mampu memegang rahasia iman, tidak akan bocor. Apa yang disampaikan tidak akan bocor keluar, tetapi dia simpan menjadi rahasia iman. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Demikian kita memiliki kesempatan yang sama seperti Bapak Abraham menjadi sahabatnya Allah. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Orang yang dikenal Tuhan hidupnya ada dalam penyertaan Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel apa dikatakan di sana. Ini mengenai 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Amin. Satu kunci pertama ketika Allah mengenal kehidupan saya dan saudara, maka dikatakan sini ada janji firman Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara bahwa ada penyertaan Tuhan. Kita akan berhasil di dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebagaimana Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan mengenal akan kehidupan kita, maka ada janji penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Saya boleh saksikan Bapak Ibu Saudara, saya boleh bersyukur tahun ini, tahun 2022, beberapa kali saya sudah, kami suami istri bahkan beberapa hamba Tuhan di Gunung Raya ini bergantian kita dipercayakan untuk melayani di perusahaan yang ada di Tubuk sana. Pertama kali melayani kami berdua, satu pasang suami istri dipanggil karena ada 2 tempat, Bapak di Haju dan saya di CAKP sana. Jadi kami berdua berjalan. Itu pertama kali saya untuk masuk daerah Tubuk. Saya belum tahu jalannya seperti apa, jaraknya seperti apa, saya belum tahu. Satu kali saya bersama suami. Kalau saya orangnya kebetulan tidak gampang hafal yang namanya jalan. Dan yang kedua kali saya dipanggil sendiri karena tidak mungkin lagi kami pergi berdua karena anak-anak masih kecil di rumah. Jadi harus bergantian. Dipanggil dan saya katakan mohon maaf untuk bulan ini, minggu ini saya tidak bisa, mungkin hanya Bapak yang bisa. Kalau saya bisa dijadwalkan minggu kemudian. Dan puji nama Tuhan, saya dijadwalkan minggu kemudian dan saya masih ada bersama-sama dengan seorang rekan hamba Tuhan dari Purung Cahu, ibu-ibu. Saya yang bawa motor, naik motor dari Purung Cahu ke Tubuk kurang lebih 2 jam. Selama saya bersuami, memiliki suami, saya belum pernah jalan jauh mengendarai motor sendiri sampai selama itu. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus saya yakin akan pernyataan Tuhan. Puji Tuhan sampai dengan selamat. Dan minggu kemarin saya sendiri dari Purung Raya dan hamba Tuhan yang satu dari Moratewe, rekan kita Halason Purba. Dan ketika berjalan sampai di pelabuhan, sepanjang jalan saya hanya menyanyi memuji Tuhan. Pokoknya minta penyertaan Tuhan, perlindungan tangan Tuhan supaya saya tiba dengan selamat. Puji nama Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Saya yang hanya meraba-raba jalan dan akhirnya tiba. Waktu mau menyeberang, saya tanya kepada ibu-ibu, Cil, mana penyeberangan motor? Karena ada 2 penyeberangan, ada 1 penyeberangan mobil, 1 penyeberangan motor. Di sana maju sedikit. Puji nama Tuhan. Saya dengan percaya saya boleh tiba. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Boleh kembali juga. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu berlaku
kehidupan saya dan saudara ketika kita dikenal oleh Tuhan. Bukan ketika kita mengenal Tuhan, tetapi ketika Tuhan mengenal kehidupan saya dan saudara. Ada janji penyertaan Tuhan berlaku atas kehidupan saya dan saudara. Kemanapun kita melangkah, ada penyertaan Tuhan mengiringi setiap langkah. Itu yang kita aminkan. Kita kehidupan kita Tuhan. Kita mau hidup kita dikenal oleh Tuhan. Lebih lagi kita dikenal supaya penyertaan Tuhan itu terus berlaku dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini membuktikan apa? Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Artinya bahwa ada janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup sendiri, melangkah sendiri tanpa ada penyertaan dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kalau Daud boleh mengalami pertolongan Tuhan, kami sekeluarga boleh mengalami pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada, jemaat GBI terbanting di tempat ini, kita juga mengalami akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Di dalam setiap apa yang kita buat dengan kedua tangan kita, ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di sana. Kita mau senantiasa menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, orang yang dikenal Tuhan selalu punya fasilitas. Fasilitasnya apa? Pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Dalam Amsal mengatakan apakah orang yang dikenal Tuhan itu tidak memiliki kemalangan? Ada. Bahkan dikatakan firman Tuhan banyak, tetapi apa? Selalu ada campur tangan Tuhan, selalu ada jawaban Tuhan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya dan saudara karena kita dikenal oleh Tuhan. Ada fasilitas, ada prioritas dari Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita imani itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menolong saya dan saudara. Itu kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba untuk lebih jelas lagi kita melihat di dalam Keluaran apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ini terjadi kepada Musa. Kalau tidak salah di sini dikatakan firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-33 Keluaran pasal 33 mulai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa mendapat kasih karunia dari Allah. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Selanjutnya, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi?
Musa meminta perbedaan antara orang yang hanya mengenal Tuhan dengan orang yang dikenal oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat orang mengatakan orang mengenal Tuhan, orang luar sana mengatakan mereka mengenal Tuhan. Tetapi apakah bedanya? Kita hanya berkata dari mulut kita, kita mengatakan kita kenal Tuhan. Itu diminta oleh Musa. Perbedaan. Apa yang membedakan kami yang dikenal oleh Tuhan dengan orang yang hanya mengatakan mereka kenal Tuhan? Lalu di sini dikatakan ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripada di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di sana. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya berseru kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal Tuhan. Kita mau kehidupan kita, bukan hanya kita mengatakan kita kenal Tuhan, tetapi Tuhan mengenal kita. Sehingga kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, penyertaan dari penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Menyeberangi laut Tebrau, Tuhan membelah laut itu. Dan itu keajaiban yang Tuhan kerjakan. Kedahsyatan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan, ada prioritas Tuhan, ada fasilitas Tuhan yang senantiasa mengiringi akan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh menggunakan tempat ini. Ini bukan karena kita dipandang berharga oleh pimpinan kota ini, tidak. Saya akan percaya semua karena perkenanan Tuhan. Ada rekan-rekan kami hamba Tuhan, sudah lebih dahulu mereka menginginkan tempat ini, mengatakan menginginkan tempat ini, tetapi tidak berani meminta. Kita tidak pernah meminta untuk tempat ini menjadi tempat ibadah kita, tetapi kita diizinkan untuk menggunakan tempat ini. Bahkan ada balai jemaat pun di Murung Raya, saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya Christian Center. Saya tidak tahu kalau ada fasilitas ini di tengah-tengah perkantoran sini. Ketika kami diberi tawaran, ada beberapa tempat tawaran, yang 2 rumah, yang 1 yang ini. Dan saya katakan kita ambil netral, kita ambil balai jemaat. Saya yakin dan percaya ini bukan kehebatan kita, tetapi itu perkenanan Tuhan kepada kita seluruh sidang jemaat GBI Terbantu, sehingga kita boleh dipercayakan untuk menggunakan tempat ini. Oleh sebab itu kita senantiasa bersyukur, bersukacita, berterima kasih kepada Tuhan, kepada pimpinan kota ini kita boleh dipercayakan menggunakan tempat ini. Ada fasilitas Tuhan yang tanpa kita pikirkan, yang tanpa kita bayangkan sebelumnya, tetapi itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tanpa pikiran, dalam pikiran saya, dalam benak saya tidak pernah memikirkan akan tempat ini. Tetapi itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Semua karena anugerah Tuhan. Ini yang dijadikan, ini yang digenapi oleh kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kehidupan Musa. Digenapi dalam kehidupan kita, sidang jemaat Gereja Indonesia Terbantu. Kita diberikan fasilitas oleh Tuhan. Kita mendapatkan prioritas daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan, kita bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi kita dikenal oleh Tuhan. Sehingga kita mendapatkan satu fasilitas dari Allah. Kita bersyukur atas semua itu.
Nah, yang selanjutnya, ketika Tuhan mengenal kita, orang yang dikenal Tuhan, ada rahasia kehidupan yang Tuhan selalu sampaikan. Tuhan akan menyampaikan apa yang menjadi rahasia bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan sampaikan kepada kehidupan saya dan saudara. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25. Kita banyak membaca ayat hari ini. Kitab Mazmur 25 ayat yang ke-14 saya bacakan untuk kita. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bagaimana caranya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan? Kehidupan saya dan saudara, bagaimana caranya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan? Saya memberikan satu ilustrasi demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sebuah rumah makan, dan kita mendengar review orang bahwa rumah makan ini makanannya enak. Lalu bagaimana kita meyakinkan bahwa makanan itu betul-betul enak? Bagaimana kita bisa yakin bahwa makanan di rumah makan tersebut itu betul-betul enak? Hanya kita mendengar perkataan orang. Tidak mungkin. Karena apa? Dua orang duduk di rumah makan, memesan menu yang sama, satu contoh nasi goreng. Yang satu mengatakan lebih enak nasi goreng, tetapi yang satu berkata asin. Artinya menu yang sama dicicipi oleh dua orang yang berbeda, mendapatkan satu review yang berbeda pula. Karena selera berbeda-beda. Yang satu suka asin sehingga dia mengatakan enak, yang satu tidak suka asin sehingga dia mengatakan asin, makanan ini saya tidak suka. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bergaul karib dengan Tuhan? Kita dapat bergaul karib dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang secara pribadi dengan Tuhan. Ada pertemuan kita, ada satu hubungan yang erat antara kita secara pribadi dengan Tuhan. Kita datang bersama-sama ke gereja seperti saat ini. Itu tidak salah. Memang itu diharuskan. Dikatakan firman Tuhan, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kita berkumpul bersama itu penting. Tetapi penting juga kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang karib, yang luar biasa, yang kita bisa berkata, kita bebas mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Hal-hal yang rahasia yang tidak boleh mungkin didengar oleh orang lain. Sehingga ada waktu secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Dikatakan kita harus datang bergaul karib dengan Tuhan. Itu sebagai bukti kita adalah orang-orang yang takut akan Dia. Kita datang secara pribadi dengan Tuhan. Ada pergumulan kita yang tidak mungkin kita sampaikan ketika kita berdoa di gereja, ketika kita orang banyak. Oh, saya berdoa nanti jangan-jangan orang di sana mendengar, jangan-jangan dia mendengar lalu saya malu. Disinilah pentingnya waktu kita bergaul karib secara pribadi dengan Tuhan. Ada waktu secara pribadi dengan Tuhan. Untuk kita boleh mendapatkan akan jawaban Tuhan itu, kita harus datang kepada Tuhan. Katakan firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan kalau kita tidak dapat datang secara pribadi kepada Tuhan? Saya sudah katakan tadi dalam ilustrasi, bagaimana kita bisa tahu menu di sebuah rumah makan itu enak kalau kita tidak mencicipinya sendiri. Kalau kita tidak datang membeli makanan di tempat itu, setelah kita makan baru kita percaya, oh betul,
di rumah makan sana, makanan enak luar biasa, menjadi rekomendasi kita kepada orang lain. Lalu ketika kita sudah datang kepada Tuhan secara pribadi, kita boleh merasakan kita sudah mengecap akan kasih karunia Allah, maka kita bisa membagikan kepada orang lain. Oh Tuhan, saya memiliki Tuhan yang luar biasa, Allah yang hebat, yang sanggup menolong saya, yang sanggup memelihara kehidupan, yang sanggup menjawab setiap persoalan. Kalau kita tidak merasakan akan pertolongan Tuhan, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain? Oh, betul, saya mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, inilah pentingnya Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Kita mau setiap perjanjian Tuhan disampaikan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kehidupan kita menjelang pada akhir tahun ini, kita mau mendekatkan diri kita lebih sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan menyampaikan apa yang harus kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang, dan masih rahasia bagi saya dan saudara. Ada persoalan apa, ada pergumulan apa di tahun depan, kita sudah siap sedia menjalani itu. Kita tidak takut karena ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kehidupan kita. Nah, yang terakhir, orang yang dikenal Tuhan, kita senantiasa diberikan perjanjian. Tuhan menyampaikan setiap perjanjiannya dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mau kita menerima setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita membawa hidup kita makin dekat lagi kepada Tuhan. Nah, untuk mendapatkan, untuk kita supaya kita dapat dikenal Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Sudah saya sampaikan tadi, kenalilah Tuhan secara pribadi. Kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Ada waktunya kita berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi harus meluangkan waktu kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Maka setiap perjanjian Tuhan akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Coba kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 34. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan mengatakan kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita tidak dapat mengecap akan kebaikan Tuhan tanpa kita bergaul karib dengan Tuhan, tanpa kita memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak dapat merasakan itu. Kita tidak dapat hanya dengan kata orang, Tuhan itu baik loh dalam kehidupan saya, Tuhan itu sudah menjawab persoalan saya. Tidak cukup hanya itu, tetapi ketika kita mau merasakan akan janji Allah, kita harus mengecapnya secara pribadi. Kita harus ada hubungan yang erat secara pribadi dengan Tuhan, sehingga apa? Campur tangan Tuhan itu dapat kita rasakan secara pribadi. Mungkin kalau kita datang secara global banyak, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita dapat rasakan hadirat Allah. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, kita perlu meluangkan waktu kita secara pribadi dengan Tuhan untuk kita dapat mengecap. Bukan hanya dengar kata orang bahwa Tuhan orang Kristen itu baik dan luar biasa. Kita perlu mengecapnya. Berapa hari ini saya sedih, ada satu yang melewati beranda saya, dan saya melihat seorang anak Tuhan dan dia beralih kepercayaannya hanya dengan membaca satu ayat. Comot ayat ini, lalu membuat dia mengubah akan iman kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita hanya comot ayat ini, lalu kita mengubah status kita di hadapan Allah, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan saya dan saudara untuk bisa
kita betul-betul dapat mengecap akan kasih karunia Allah itu. Adakan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya kita mencomot satu ayat ini lalu kita bertanya kepada orang yang di luar iman kita, lalu mereka berspekulasi dengan apa yang mereka pikirkan di benak mereka, lalu itu membuat iman kita goyah, lalu kita meninggalkan akan iman kita kepada Tuhan. Sama sekali tidak baik. Lebih baik kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Biarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan, benarkah ini apa yang saya bacakan? Karena kalau kita membaca dengan akal kita kebenaran firman Tuhan ini sangat tidak masuk akal. Kenapa firman Tuhan berkata, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan kita pikir ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita bebas, dibebaskan oleh Tuhan. Dan kita pikirkan kalau hidup kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan itu, hidup kita bagaikan di jalan engkau bebas hambatan. Tetapi ternyata firman Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Lalu kita merenungkan firman Tuhan itu kok begini dan begitu. Lalu iman kita menjadi lemah. Tanpa kita mengkonfirmasi kepada Tuhan, Tuhan apa maksudnya kebenaran firman itu? Kalau kita terpaku hanya kepada satu ayat firman Tuhan, maka kita akan jatuh. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, satu hal yang perlu kita mengerti, kita minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara untuk kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita tetap kokoh di hadapan Tuhan, dibimbing Tuhan. Nah, untuk kita dapat dikenal Tuhan, yang kedua, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Seperti Daud. Daud menulis di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 itu merupakan flashback kehidupan Raja Daud sebelum dia baru diangkat sebagai raja. Lalu Daud menuliskan ayat ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini kilas balik kehidupan Daud ketika dia baru diangkat sebagai raja. Dia melihat betapa pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Tuhan itu sebagai gembala dalam kehidupan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Kita mau jadikan Tuhan itu sebagai gembala dalam kehidupan kita. Bukan hanya, boleh saya berkata kasar kita, bukan kita menjadikan Tuhan itu sebagai pesuruh kita. Mengapa saya katakan banyak orang menjadikan Tuhan itu sebagai pesuruh? Tuhan, tolong saya, angkat beban hidup saya. Apa bedanya kita menjadikan Tuhan itu hanya sebagai pesuruh? Tetapi Raja Daud mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita boleh menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita yang senantiasa mengembalakan kehidupan kita, yang senantiasa memberikan rumput yang hijau, yang senantiasa menuntun kita, membimbing kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita, di saat kita menghadapi lembah kekelaman sekalipun, kita mau menjadikan Tuhan itu gembala dalam kehidupan kita, yang senantiasa dia mampu menuntun kehidupan saya dan saudara kepada jalan yang baik, kepada rumput yang hijau. Dia menyediakan setiap apa yang kita butuhkan. Coba dikatakan ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di tengah kelawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau kita secara logika kita membaca ayat ini, kita dihidangkan satu makanan yang enak,
Sementara di depan kita ada musuh kita, apa rasanya makanan? Dapat nggak kita makan, menikmati makanan tersebut secara logika kita? Tidak. Tetapi dikatakan firman Tuhan, engkau menjadi hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Sekalipun di depan para lawan kita mampu menikmati hidup kita karena urapan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah sebalik Raja Daud ketika dia baru diangkat menjadi raja atas Israel. Dia mengagungkan pengagungannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Kalau kita tahu betapa banyak persoalan yang Daud lewati, pergumulan Daud yang dia lewati, tetapi dia kembali mampu mengatakan bahwa Tuhan itulah gembalanya yang senantiasa mampu menolong pemelihara akan kehidupannya. Ini juga yang Raja Daud ingin terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, penting dalam kehidupan saya dan saudara menjelang pada akhir tahun ini, kita mau bukan hanya saya dan saudara mengatakan saya kenal Tuhan, tetapi kita mau Tuhan mengenal saya dan saudara. Sehingga apa kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bukan hanya kita mendengar kata orang, tetapi kita boleh mengecap, kita merasakannya sendiri. Pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, saya tidak panjang lebarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kita lebih lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk kita boleh merasakan, menikmati jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan di depan pasal memuji. Kita akan datang kepada Tuhan, membawa hidup kita lebih lagi kepada Tuhan, lebih lagi kita mau merasakan akan lawatan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita semua bangkit berdiri, kita renungkan kebenaran yang kita dengar. Hanya
katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Syukur Pertama, pertengahan bahkan sampai berakhirnya Bapa, kami yakin percaya kami hidup oleh anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami membawa doa kami Tuhan untuk perayaan Natal kami dan akan kami laksanakan pada tanggal 2 Desember Bapa. Kami berdoa dari ketua panitia, bahkan pemain musik WLC-nya, bahkan setiap seksi yang ada, baik konsumsi, bahkan Tuhan, perlengkapan apapun juga itu Tuhan kami tetap bawa ke dalam tangan Bapa. Di dalam nama Yesus ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Yesus ada urapan Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami seluruh hamba-hamba Bapa. Bahkan pembicaranya Tuhan, hambamu pendeta Srino Raymond Tuhan, kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan dia kesehatan, kekuatan selalu. Nah, pada hari di mana kami membutuhkan beliau sebagai pembicara kami, beliau boleh datang ke tempat ini Tuhan dengan campur tangan Bapa. Kami berdoa Tuhan buat persiapan demi persiapan dalam perayaan Natal ini Tuhan. Baik dana kami Tuhan kami bawa ke tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami seluruh sidang jemaat Bapa. Berkati kami Bapa, sehingga dengan berkat-berkat yang ada Tuhan kami boleh berbagi berkat untuk kami boleh Tuhan menyukseskan akan perayaan Natal ini Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat cuaca Bapa pada tanggal 2 Desember kami Tuhan. Biarlah berikan cuaca yang baik, dengan cuaca yang baik itu tidak menghambat teman-teman datang bersama-sama dengan kami beribadah merayakan Natal di tempat ini Bapa. Biarlah campur tangan-Mu terus ada atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk WLC yang pemain musik. Urapan-Mu ada atas kehidupan hamba-hamba-Mu Bapa. Sehingga apa yang sudah mereka persiapkan Tuhan, Engkau lebih lagi mempersiapkan kehidupan mereka Bapa, dengan urapan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa buat pembangunan gereja Bethel Mulia Baptis Bapa. Dana-dana yang sudah ada Tuhan, biarlah dana-dana ini boleh kami gunakan dengan sebaik-baik mungkin
untuk Tuhan boleh kami sedikit demi sedikit untuk memulai akan pembangunan ini Bapak. Bahkan baik dengan juga, bahkan Tuhan kami juga berdoa buat aspirasi seorang anak Tuhan, biarlah itu boleh senantiasa realisasi Bapak, untuk kami boleh Tuhan menyelesaikan akan pembangunan gereja TPU Indonesia Terbantu di tempat ini Bapak. Segala hormat pujian hanya kami naikkan kepada-Mu Bapak. Kami yang percaya berapa umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah berjanji untuk menolong akan pembangunan ini Tuhan. Biarlah Engkau pegang setiap janji mereka, karena mereka berjanji bukan berjanji kepada kami manusia, tapi mereka berjanji kepada-Mu. Ketika mereka berjanji kepada-Mu, maka Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk mereka kembali mengingat setiap janji-janji mereka Bapa. Ketika mereka merealisasikan akan janji mereka, maka Engkau turut campur tangan dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap apapun pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang menjawab, berkat-berkat berlimpah-limpah memberkati setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang senantiasa Tuhan menopang kehidupan kami Bapa dan pembangunan ini. Bahkan tangan-tangan sidang jemaat-Mu yang sudah memberi buat pekerjaan Tuhan juga, kami senantiasa bawa ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, setiap apa yang dibuat kedua tangan sidang jemaat-Mu yang berkenan kepada Tuhan, diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami pulang, kami akan berbincang-bincang untuk Tuhan perayaan Natal kami yang Kau ada di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita arahkan hati kita mau terima berkat. Kekasih Kristus saat ini pulanglah. Malah berkat dan sejahtera sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, hiburan perantara lewat kuasa Roh Kudus, kiranya akan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk menjemput kita semua yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berakhir ya beribadah ini. Suara yakin sudah diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan, Amin.